Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Sebagai upaya memperkuat strategi penindakan korupsi, KPK menggelar pelatihan dan uji kompetensi teknis bagi penyelidik dan penyidik KPK. Pelatihan ini menjadi komitmen KPK guna memastikan setiap langkah penindakan tidak hanya tajam secara hukum, tapi kuat secara integritas. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam aspek hukum tindak pidana korupsi, mulai dari pembahasan pasal-pasal terkait, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pencegahan korupsi sektor sumber daya alam terus dilakukan KPK. Salah satunya melalui sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap SKK Migas. PLT Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menyampaikan, ini dilakukan untuk menjaga transparansi, memperkuat kepercayaan publik, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat dari hasil kekayaan alam bangsa. Dia menegaskan, gratifikasi kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi, terutama pada proses perizinan dan interaksi antara penyelenggara negara dengan pihak swasta. Karena itu, SKK Migas sebagai regulator sekaligus mitra kontraktor kontrak kerjasama atau K3S diminta menegakkan integritas dan menolak gratifikasi. KPK terus memperkuat pencegahan korupsi di daerah dengan mendorong perbaikan tata kelola anggaran, khususnya pengelolaan pokir, dana hibah, dan PBJ. Dalam audiensi dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk di Gedung Merah Putih, Jakarta, KPK merekomendasikan agar usulan pokir sesuai tahapan APBD dan program prioritas daerah, penyusunan regulasi penyaluran hibah dan bansos dipercepat, serta kertas kerja verifikasi pokir dibuat lebih rinci. KPK menahan 3 tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina Persero tahun anggaran 2012 hingga 2014. Ketiga tersangka yaitu GW selaku Direktur PT MP, FAG selaku Manajer Operasi PT MP, dan APA selaku pihak swasta. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih K4 dan Rutan Cabang KPK Gedung C1. Peran generasi muda sebagai motor penggerak anti korupsi sangat penting. Untuk itu, KPK mengajak 51 anak muda mengikuti Bootcamp Anti Korupsi Nasional Sintesis 2025 bertema Pemuda Beraksi Berantas Korupsi di Bogor. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan, idealisme, kreativitas, dan keberanian pemuda menjadi modal penting mewujudkan pemerintah yang bersih. Peserta mendapat materi, hukum acara tipikor, penyusunan laporan pengaduan, diskusi film Seranas PK, pencegahan korupsi sektor SDA, aksi kolektif, dan sosial audit. Melalui Sintesis 2025, generasi muda diharapkan aktif mengidentifikasi indikasi korupsi dan mendorong partisipasi publik dalam pencegahan korupsi di daerahnya. KPK menetapkan DDW, Ketua Kadin Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi atau TPK terkait suap izin pertambangan atau IUP di Kalimantan Timur periode 2013 sampai dengan 2018. KPK juga melakukan penahanan kepada DDW yang disangka sebagai pihak pemberi. Penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 28 September 2025. Penahanan dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara kelas 2A, Jakarta Timur. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 mendorong pemerintah Kabupaten Kendal memperkuat inovasi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Digitalisasi layanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengamanan aset menjadi fokus utama pencegahan korupsi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan. Sinergi KPK dan Pemkab Kendal diharapkan bermanfaat langsung bagi masyarakat, serta menjadi contoh praktik baik tata kelola pemerintahan bagi daerah lain. Pada hari yang sama, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK mendampingi pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan fokus pada peningkatan transparansi,
akuntabilitas, dan integritas birokrasi. Dalam pendampingan tersebut, KPK menyoroti pengelolaan APBD 2025, usulan pokok pikiran atau POKIR, serta metode pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Bupati Magetan, Nani Endang Rusminiarti, menyambut baik pendampingan ini dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola. KPK menggelar Fokus Group Discussion atau FGD bertema mencari bentuk politik kriminal dalam perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Auditorium Pusat Edukasi Anti Korupsi atau ACLC KPK, Jakarta. Ketua KPK Setio Budianto dalam sambutannya menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Tipikor telah berlaku lebih dari 2 dekade, sementara modus dan kompleksitas korupsi terus berkembang. Proses ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan perubahan Undang-Undang Tipikor sesuai mandat KPK dalam Pokja 1 bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua September tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.